Halo sobat trader, kembali bersama saya lagi Muhammad Alfian. Pada video kali ini saya kembali ingin membuat beberapa analisa. Untuk saham yang pertama yang akan saya analisa ada The Big ya. Ini adalah emiten-emiten pilihan rekan-rekan member di grup ya. Untuk The Big ini ada indikasi dia melanjutkan trennya. Ini ada inverted head and shoulders nih ya. Kalau kita lihat tren kecil ini, di sini ada inverted head and shoulders. Yang kita lihat di sini ada neckline-nya sudah breakout. So kita boleh cari peluang entry. Kita lihat dulu range besarnya atau major trendnya memang tendensi dari stokastiknya ya. Dari stokastiknya ini tendensinya uptrend, tapi marketnya belum mendukung untuk terbang nih tepik. Di sini juga hammer ya kita, tapi kalau kita lihat moving stokastiknya masih belum ada indikasi untuk lanjut ke atas. Ini yang masih perlu kita antisipasi sebetulnya. So kalau misalkan kita lihat pattern di daily, di sini ada descending broadening wedge. Descending broadening wedge ini adalah pattern reversal, bullish reversal ya. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa entry ya? Ini adalah neckline-nya nih. Downside neckline inverted head and shoulders. Kalau kita entry di closing hari Jumat kemarin di 2920, turun ke bawah, ini worth it lah untuk kita entry berspekulasi inverted head and shoulders-nya ya. Saya buatkan trading plan-nya untuk emiten The Big ya. Kita bisa entry tanggal 22 November 2021 The Big ya, inverted head and shoulder. Kita bisa ambil buy di last price hari Jumat kemarin di 2920. Kita cari target price-nya. Oke, saya buatkan stop loss-nya dulu. Ini kita punya support di 2790, kita tempatkan satu tick atau dua tick di bawah support 2780, 2770 lah ya kita tempatkan, karena masih di bawah 10%, masih worth it lah. 2770 kita jadikan stop loss. Target profitnya di mana? Sebetulnya target profitnya panjang kalau memang dia breakout dari descending broadening wedge. Saya udah punya target di atas nih. Tapi untuk sementara kita punya target terdekat ada di kita buat di sini di 3010 ya. 3010. Selanjutnya kita cari resisten aja nih. Kalau misalkan dia sudah breakout dari ini target resisten trendline dari descending broadening wedge-nya, kalau saya pikir dia mampu breakout dari 3010, maka harusnya lanjut naik ya, dengan targetnya selanjutnya ada di sini, ada di 3180, 3180, dan kita cari selanjutnya targetnya ada di sini nih sebetulnya. Ini ada target juga sebetulnya. Nah, kita buat targetnya terjauh lah di 3340 ya. 3260 juga boleh, 3260 aja. Nah, sisanya ada di 3340, maka kita bisa asumsikan kalau breakout bisa panjang ke atas ya, tapi kita cari yang realistis, yang dekat-dekat aja dulu. Jangan terlalu halu. Kalau halu banyak target ketinggian, nantinya kita akan halu ngelihat market. So, ini sebetulnya masih jadi area akumulasi yang bisa Anda jadikan
area akumulasi selama masih bertahan di bawah 3010 atau 3000 lah. Di bawah 3000 Anda boleh akumulasi ya sampai dia breakout di 3010 dan bertahan di atas 3010, maka ini benar-benar descending broadening wedge yang tendensinya sebetulnya ini lebar sampai dengan ke 3770. Nah, ini yang perlu kita eh, jaga-jaga. Artinya kalau Anda sudah punya barang di tebik ya, atau mungkin Anda baru masuk besok dan memang benar-benar naik ke atas, Anda menghasilkan cuan, Anda nggak perlu jual semuanya ketika nanti turun, naik ke atas lalu dia turun, Anda bisa jual setengah atau sebagian lebih dari setengahnya, nanti turun Anda beli lagi atau naik ke atas, ya gimana Anda gunakan strategi dan atur money manajemennya lah. Intinya ketika memang dia udah breakout dari 3010 itu sudah fix jadi descending broadening wedge. Setidaknya Anda sudah tahu roadmapnya kemana, terjauhnya saya punya target di 3770. Namun terdekatnya Anda bisa gunakan target-target ini dulu yang bisa kita jadikan target eh, swing-swing minernya lah ya, swing-swing minernya. Oke, mungkin cukup untuk the big. Saya sudah buatkan trading planningnya juga, dan ke depan semoga the big sesuai dengan trading planningnya. Good luck untuk market the big, untuk aktivitas investasi Anda di market the big. Selanjutnya saya punya Indi. Indi ini sebetulnya ya, sebetulnya saya rasa kita harus masih menunggu sebetulnya. Ini sebetulnya ini bisa jadi, oh ini cup. Karena bisa jadi cup head and shoulder, cup head and shoulder. Maksudnya cup head handle, cup and handle. Yang ini adalah handle-nya nih. Dia pull back lagi turun ke bawah. Dan kita lihat satu harinya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari momentum indikatornya stokastik, ini udah ada golden cross di sini. Udah ada golden cross yang mengidentifikasi bahwa adanya fase uptrend. Setidaknya fase uptrendnya menguji 1785. Nah, ini resisten dari moving average ya. Sebetulnya ini juga bisa dijadikan double bottom ya. Ini double bottom dengan false break karena ini masih satu candle. Nah, ini neckline. So kalau misalkan seperti ini bagaimana? Anda boleh ambil entry, boleh sebetulnya scalping kalau untuk sekarang ya. Saya takutnya ini nggak jadi double bottom beneran. Takutnya dibawa naik terus dibanting turun. Nah, kalau sampai dibanting turun ini targetnya jauh. Targetnya ada di support selanjutnya di 1300, dan ini sebetulnya area base yang kuat. Area base ini sebetulnya seperti magnet juga. Dia akan menarik harga, akan kembali lagi ke area zona ini. Dan ini yang perlu diantisipasi sebetulnya. So kalau misalkan dia sudah breakout dari yang kita anggap neckline ya di 1825, maka baru benar-benar positif dia akan terbang ke atas. Ini menjadi bottom double-nya ya, double bottom dengan down miring ya, downside lah. So, untuk sekarang ini saya belum rekomendasikan, tapi untuk Anda yang mau berspekulasi juga silakan. Kalau saya sih belum merekomendasikan secara penuh ya. Nah, di sini ada di bawah, memang di bawah 10%, tapi trennya udah mulai downtrend. Saya takutnya yang tadi saya bilang, ini dibawa naik ke resisten lalu dibanting turun ya, karena dari tren majornya belum ada indikasi untuk berbalik. Tapi nggak apa-apa sebetulnya, ini sudah berbalik arah kok sebetulnya. Kalau misalkan saya sering bilang jangan pernah tangkap pisau jatuh. Nah, kalau istilah nangkep pisau jatuh mungkin kita bisa gambarkan seperti ini. Ini turun 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 ke bawah, ini Anda mulai beli di sini. Nah, Anda mulai beli di sini, lama-lama keseret
katanya sih buy on support, cuman salah perhitungan buy on supportnya ya. Kalau Anda market maker, Anda bisa buy on support. Budget Anda besar, Anda bisa buy on support. Mungkin ketika Anda masuk, marketnya keangkat. Tapi kalau Anda followers, mohon maaf yang budgetnya minim, ya, Anda kan seorang followers nih. Termasuk mungkin saya seorang followers. Saya nggak akan pernah mau masuk ketika sahamnya sedang mengarah turun ke bawah. Sama aja Anda nangkep pisau jatuh dari atas, berdarah-darah tangan Anda, ya kan? Berdarah-darah tangan kita, maka sebaiknya biarkan market turun sampai dia lelah turun dan mulai ada rebound, candlenya hijau. Setidaknya ada reversal, baru kita entry. Ya benar-benar reversal, 2 kali candle mulai naik, ini udah mulai bisa dikatakan valid jadi reversal. Itu pun kalau kita mau entry ya. Sebetulnya dalam kondisi seperti ini pun kita harus lihat, kalau misalkan trennya berawal dari bawah naik ke atas ya, ketika turun ke sini Anda boleh entry. Nah, seperti ini sebetulnya boleh. Ini kan turun ke bawah. Lalu ketika dia turun ke bawah ini jadi pala cangkul sebetulnya. Bisa jadi dia tendensinya naik ke atas nanti selanjutnya. Ya nggak ada yang tahu. Tapi jangan sampai memang trennya lagi bearish. Nah, sebetulnya kalau kayak gini tuh agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena ini Indi sudah bergerak di bawah moving average ya. Candlenya sudah berada di bawah moving average dan moving average-nya berada menuju ke bawah lah, menghadap ke bawah moncongnya. Terus ini Anda bukan tidak bisa menjadi jaminan untuk Anda entry menggunakan stokastik, karena sifatnya stokastik itu bukan tren tapi lebih ke fase up dan down ya. Nggak bisa, ini hanya untuk menjadi momentum nih, oscillator bukan tren. Tren ini moving average, kalau misalkan dia sudah bertahan di bawah moving average berarti tandanya trennya sudah bearish. Ini yang perlu diantisipasi. Melainkan nanti kalau misalkan dia sudah uptrend dan memang benar dia breakout neckline-nya di 1825, nah nanti kan dia akan naik ke atas kan. Nah berarti nanti moving average-nya akan mulai naik ke atas lagi. Nah, dengan begitu, kali ini candle akan bergerak di atas moving average-nya lagi, ya. Udah breakout dari moving average, sudah bertahan di atas moving average, maka trennya sudah bullish. So, kalau menurut saya sebaiknya ini tunggu breakout dari 1825. Kalau untuk sekarang Anda boleh scalping dulu. Kalau misalkan untuk swing saya belum merekomendasikan, yang ditakuti ya eh, dibawa naik sampai dengan resisten lalu dibanting turun. So maka ada dua skenario yang bisa terjadi di Indi. Ketika dia breakout dari 1825 dia lanjut naik ke atas. Namun kalau dia nggak berhasil breakout dari 1825 maka dia tendensinya bisa turun ke bawah lagi ya. Mungkin cukup dari saya untuk emiten Indi. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di market Indi. Anda harus antisipasi dan waspada. Selanjutnya saya punya CPRO. CPRO ini menarik banget ya. Menarik sekali, dari mulai tanggal 6 November 2021 CPRO saya punya target di 1021 ini tercapai, 1034-nya juga tercapai. Kali ini CPRO punya 140 ya, punya target di 140 Pak Bu. So kalau misalkan untuk Anda yang swing, saya tidak merekomendasikan. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk entry di CPRO. Tapi kalau Anda yang scalper, Anda boleh copet-copet di sini ya. Saya boleh kasih masukan untuk Anda boleh entry. Target 2% 3% ambil. Turun 2% 3% cut loss. Udah nggak ada toleransi. Karena apa? Ini udah terlalu tinggi banget naiknya Pak Bu. Udah terlalu tinggi banget. Kalau kita hitung sama-sama dari 50 sampai dengan harga ini 150%.
dalam 1 bulan. Ke atas ini sempat ke 160%. Ini dalam 1 bulan. Ini hati-hati suspendnya juga ya. Hati-hati suspendnya juga, lalu hati-hati bantingan-bantingannya juga. Jadi antisipasi dengan cut loss ketat banget. -2% atau 3% maksimal buang. Berarti Anda udah salah entry, salah level entry. Dan kalau Anda nggak buang, ini takutnya ARB berjilid-jilid nih. Ini yang harus dihindari, ARB berjilid-jilidnya ya. Lebih baik CPRO masuknya ke apa namanya, scalping, untuk emiten scalping. Saya punya target 134, 140 ya. Good luck untuk aktivitas trading Anda di CPRO. Semoga eh, saran saya bisa benar-benar diterapkan dengan baik. Sekali lagi, -3% dari Anda entry itu Anda harus buang. Takutnya Anda makin keseret ARB berjilid-jilid, takutnya itu. Karena udah banyak yang di bawah tinggal taking profit aja, ngancurin harga langsung turun ya untuk koreksinya. Oke, selanjutnya saya punya BNBA. BNBA ini menarik ya. Saya kemarin baca sekuritas ajaib mengakuisisi sekitar kalau nggak salah 24 apa 25% saham BNBA. Yang membuat indikasi BNBA punya bank digital ini ya punya peluang baik lah, ditambah sekuritas ajaib ini punya progres yang sangat cepat di tahun 2020 ya. Nah, ini kita bisa lihat perkembangannya ke depan dan kita lihat trennya BNBA pun juga sekarang sudah mulai bullish kencang banget naik ke atas. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat di daily, ini sempat ARB ya kemarin hari Kamis, dari hari Rabu, Kamis. Nah, lalu hari Jumatnya di bawah naik. Nah, ini sebetulnya kalaupun turun ke bawah ke sini ya, area 2500-an atau 2000-an, ini sebetulnya koreksi sehat sebetulnya. Masih terbilang koreksi sehat. Jadi masih ada indikasi BNBA lanjut lagi naik ke atas. Target 5.000 harusnya tercapai di waktu yang akan datang. So kalau misalkan waktu dekat ini bagaimana? Ya hanya bandar besar lah yang atau big fund lah yang bisa menggerakkan BNBA untuk kembali melanjutkan trennya. Kalau kita lihat trennya ini sangat menarik ya, dia sudah breakout dari resistennya, dan kalau saya sudah punya target di sini ada 4040 dan 4930 yang bisa kita jadikan target weekly nih. Target range besar ini. Dan ini udah tercapai kurang lebih ya. High-nya kan 3950. Ya, ini hampir mendekati nih dari target saya di 4040. Dan ini ke depannya kita bisa berasumsi mungkin candle minggu ini akan nutup shadow. Ya semoga aja dia akan nutup shadow minggu ini, candle minggu ini ya. Artinya tendensi di daily-nya pecahan dari satu candle weekly ya, tendensinya dia akan naik ke atas dong, dan ini yang kita harapkan. Lanjut ke atas kita punya target selanjutnya di 4930. Semoga ini tercapai dan saya bisa tempatkan di 3050 sebagai support terdekat. Apabila turun melewati 3050 maka benar-benar koreksi nih. Sebetulnya pun kalaupun koreksi saya bilang ini koreksi sehat. Ini koreksi sehat ke bawah dan dia selanjutnya naik ke atas lagi. Setidaknya area 5000 memungkinkan untuk diuji, sangat realistis untuk diuji di waktu yang akan datang. So kalau untuk Anda yang swing bagaimana ya, Anda boleh entry juga di 3450 dengan stop lossnya di 3040. Saya nggak buat suggestnya dulu ya. Saya nggak buat suggestnya, saya nggak buat trading plan-nya secara tertulis, tapi lebih ke eh, scalping untuk BNBA ya. Lebih ke scalping, dan saya bisa sebutkan aja di
3040 Anda bisa jadikan stop loss. Lalu selanjutnya Anda bisa jadikan target di 3950, Anda bisa jadikan target profit, dan terjauhnya ada di 4930 sampai dengan 5000 lah, level psikologisnya. Oke, kita tunggu pergerakan BNBA. Saya optimis dengan isu dari ajaib ini membuat BNBA besok bisa menjadi emiten pantauan untuk scalping, ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten atau di market BNBA. Selanjutnya kita punya trend. Trend ini, nah ini yang saya bilang 45 derajat trennya Pak Bu. 45 derajat trennya naik ke atas, ini udah bagus banget tren, ya. Mungkin saya akan masukkan ke watchlist saya nih tren. Saya tambahkan karena saya belum punya tren di daftar pantau saya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kita cari resisten di sini nggak ada, ya. Kita mulai oh ini ada resisten berdekatan, di sini ada, oh ini ada resisten, berarti ini kita bisa pakai resisten ini untuk target, ya, target profit. Kalau masih ada resisten yang bisa kita cari, sebaiknya pakai resisten dulu, jangan pakai Fibonacci. Fibonacci ini adalah salah satu opsi untuk cari target profit, tapi kalau masih ada resisten ya sebaiknya pakai resisten, karena history repeat itself, akan selalu berulang, akan menguji resistennya, jadi nggak perlu pusing. Sebetulnya kan alternatif aja. Nah, ini support ini bisa kita jadikan target nih. Nah, ini resisten ini kita bisa jadikan target. Nah, ya, jadi nggak usah pusing-pusing cari target profit, cari harga tertingginya, jadikan itu sebagai resisten. So kalau kita ukur di 278 sampai dengan ke sini, ini ada 12%. Nggak masalah sih sebetulnya kalau misalkan kita udah ngeliat trennya bullish. Nah, trennya udah bullish, ya. Kita coba lihat tren besarnya. Nah, di sini kan ada kalau kita lihat tren besarnya, ini ada pola cangkul, ya. Memungkinkan sih harusnya ke 332 maksudnya. Memungkinkan ini. Memungkinkan untuk menguji 332 sampai dengan 350-nya. Ya. Ini pola cangkulnya ini sangat terlihat tendensinya naik. So ini sangat mendukung untuk melanjutkan tren. Bagi Anda yang belum punya barang di sini, Anda boleh entry nih Pak Bu. Spekulasi masuk di 278, ya, atau syukur-syukur dia turun dulu nih. Syukur-syukur dia turun dulu ke bawah, ya, di bawah turun ke bawah. Anda bisa entry di kisaran harga ini 260, ya, tungguin di 260. Artinya atur manajemen Anda boleh entry di 278, oke, dan jangan all in. Ingat, jangan all in. Antisipasi kalau dia di bawah turun. Kalau dia di bawah turun, Anda bisa entry yang kedua di bawah. Stop lossnya di mana? Stop lossnya Anda pakai 238. 238 bisa Anda jadikan stop loss, ya. So kalau misalkan dia marketnya nggak di bawah turun, dia terus naik, terus kan belum optimal ya entry-nya, ya, baru sebagian entry-nya. Ketika dia breakout dari 298, Anda bisa entry yang kedua. Ingat, entry yang kedua tidak lebih besar dari lot yang di bawah. Kalau misalkan lot yang di bawah itu 10 lot, maksimal di atas 50%-nya dari 10. Berarti maksimal 5 lot. Itu namanya average up, ya. Average up maksimal setengah dari lot
yang di bawah biar average price-nya nggak terlalu tinggi naik ke atas. Oke, targetnya ada di 332, 350. Ini menarik juga nih trennya. Trend. Kalau saya buat saja di sini 13% target ke atas ada. Oh, masih panjang. Cuman memang sepertinya kalau saya lihat marketnya nih agak dibanting-banting dulu ya. Naik satu hari, turun satu harinya, naik lagi, terus besoknya lagi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Seperti itu mungkin marketnya. Nggak mulus, makanya saya bilang tungguin di 360 sampai dengan 366 lah. Tungguin di situ. Pelan-pelan masuknya. Oke, ini menarik untuk trend. Saya nggak buat suggest-nya juga, tapi setidaknya Anda sudah tahu roadmap-nya, di mana aja Anda bisa entry. Saya sudah sampaikan juga. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di market trend. Semoga ini membantu Anda untuk membuat roadmap dan bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Cukup video kali ini dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda. Kita lanjut di video selanjutnya. Masih bersama saya Muhammad Alfian. Salam cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.